Bagaimana rasanya ketika sepanjang hidup adalah usaha untuk mencari jalan pulang kepada rumah, kepada ibu. Bagaimana rasanya ketika kita ada, tapi dianggap tiada. Saya korban dari ini, dalam hal ini ayah saya dibunuh di situ. Sebagai korban mestinya punya hak yang tidak ada sekat-sekat kewarganegaraan, punya hak untuk mengetahui. Halo teman-teman, selamat datang di channelku. Beberapa minggu yang lalu saya nonton film Exile sama Riana Julianti. Film itu tentang diaspora atau warga negara Indonesia yang dikirim ke luar negeri untuk sekolah di era Presiden Soekarno. Intinya mereka tersendat pulang karena Indonesia pada saat itu meledak kasus G30 SPKI atau Gerakan 1 Oktober Gestok, apapun namanya terserah. Lah salah apa? Saya ikut membela Republik kok. Ya tapi saya disingkirkan oleh mereka. Di dalam film tersebut dia menceritakan tentang betapa susahnya mereka hidup di negara asing tanpa adanya status kewarganegaraan yang jelas. Di luar negeri menjadi orang tanpa berkewarganegaraan selama 34 tahun. Saya ini memang mau pulang sejak awal sampai akhir itu. Hanya tidak bisa, gitu aja. Kami ini orang Indonesia, jadi orang asing bukan atas kemauan kami. Nah, kami kan harus punya kewarganegaraan, kalau enggak kami nggak bisa hidup dong. Gimana mau hidup? Nah, mereka dipersekusi, mereka didiskriminasi di negara asing akibat dari tidak adanya status warga negara bagi mereka. Film tersebut bergenre dokumenter, durasinya sekitar 2 jam, dan itu hanya tayang di Plaza Senayan pada saat itu, pada minggu yang lalu itu hanya di Plaza Senayan dan di Tangerang. Dan kabar-kabarnya dalam beberapa hari setelah itu juga tayang di beberapa kota besar saja. Tetapi intinya penayangan film tersebut terbatas, tidak terbuka untuk umum. Mungkin karena ada unsur Partai Komunis Indonesia di dalam film tersebut, sehingga banyaknya pelarangan terhadap film tersebut untuk ditayangkan atau rilis di bioskop-bioskop seluruh Indonesia. Mungkin seperti itu. Apa-apa, ya PKI, komunis, padahal nggak ada apa-apanya. Tetapi first impression dari saya ketika saya telah menonton film tersebut, saya menangkap pesan yang bagus dari film tersebut sebenarnya. Apa pesannya? Pesannya adalah cinta tanah air. Saya nggak pernah merasa keluar dari sebagai warga negara Indonesia. Saya nggak pernah merasa keluar itu. Orang menduga bahwa kami hidup di luar negeri ini senang, pikiran kami tetap ke tanah air. Karena rata-rata audiens atau narasumber di film tersebut itu dia menceritakan betapa cintanya mereka terhadap negaranya. Saking cintanya mereka banyak menyimpan aset atau figur-figur atau yang benda-benda yang berhubungan dengan Indonesia untuk bisa dikenang kembali ketika dia berada di luar negeri sana. Nah, di film tersebut ada orang Padang, ada orang Jawa, ada orang Batak, dan ada orang, saya lupa, banyak sumbernya, pokoknya ada orang Bangka Belitung juga. Orang tua saya meninggal, ayah ibu meninggal, itu saya nggak tahu, nggak sampai melihat, nggak sampai ikut mengubur. Wah, itu bagi saya itu perasaan yang sangat nggak bisa dikatakan itu. Nah, seperti saya bilang tadi, pesannya bagus di film tersebut. Terus sangat mengganggu psikologi kita sehingga kita bakal merasakan kesedihan mereka ketika kita menonton film tersebut. Tetapi ada satu hal yang menurut saya kurang pas, bukan kurang pas sih, kurang lengkap dari film tersebut. Kenapa? Karena di film tersebut dia hanya membahas orang-orang yang terkena atau tertuduh, bahwasannya mereka adalah orang-orang yang ada sangkut paut atau ada hubungannya dengan Partai Komunis Indonesia. Setiap orang kalau saya ketemu, itu otomatis pemikiran saya dia itu memata-matai saya. Walaupun saya secara logis tahu bahwa itu tidak benar.
dan di film tersebut hanya melihat satu sisi saja. Tetapi kalau dia mencoba untuk film tersebut mencoba untuk untuk menerima semua informasi, artinya tidak hanya dari sisi PKI saja atau sisi kiri, tetapi juga menerima sisi yang non PKI atau sisi kanan. Terserah apapun posisinya, mau kiri kanan terserah, yang jelas lihat dari kedua sisi. Nah, faktanya yang kita terima atau dari buku-buku yang kita pelajari selama ini, dari orang-orang yang pernah atau orang-orang yang pernah dikasih tahu tentang PKI pada saat itu, faktanya jelas bahwa tidak hanya PKI yang dibunuh atau diburu pada saat itu, sedangkan PKI-nya sendiri juga ikut membunuh, juga ikut mempersekusi, ikut diskriminasi, penganiayaan terhadap orang yang non PKI, dan ada juga Banser yang dibunuh atau Banser yang dipersekusi atau yang dianiaya. Ada juga umat Islam lainnya dan para ulama-ulama kita. Nah, sehingga dari film tersebut saya ngerasa kurang fair untuk mendokumentasikan sejarah yang ada di Indonesia pada saat itu. Tetapi itu hanya sekedar film, ya, it's okay. Menurut saya kalau buat kalian yang pengen nonton film tersebut, kalian butuh wawasan yang cukup agar kalian bisa memilah dan memilih mana yang benar dan mana yang fakta dan mana yang sebenarnya terjadi pada saat itu, sehingga kalian bisa punya kemampuan atau kebijaksanaan dalam menilai sesuatu. That is a very important thing because itu akan membawa kalian kepada pendewasan yang luar biasa, karena itu akan menambah wawasan kalian jauh lebih luas dan jauh lebih memahami apa yang ada di negeri kita saat ini. Dan itu first impression dari saya. Tetapi kalau kita hanya melihat konteks filmnya saja, nah filmnya itu tuh bagus luar biasa, karena film itu juga sudah dimulai di 2015. Terus baru tadinya mau tayang di 2022 tapi dapat penolakan dan baru bisa tayang di 2024. Tapi kalau kita melihat dari filmnya, pesannya bagus, filmnya bagus, dokumenter, sepertinya tidak ada rekayasa di film tersebut. Hanya saja kurang menurut aku tuh kurang melihat lebih luas lagi, ya, kurang memperlihatkan sisi yang berbeda dari film tersebut. Saya nggak tahu orientasi sutradara dari film tersebut apa, tetapi pendapat saya seperti itu. Nah, kalau kalian pengen nonton, seperti saya bilang tadi, kalian harus punya wawasan yang cukup agar gampang memahami pesan tersurat dan tersirat dalam film tersebut. Oke? Nggak tahu kalau sekarang nih, saya ngerekam video ini udah 3 minggu setelah saya tonton, nggak tahu ada atau nggak filmnya, ada lagi nggak? Aku belum cek. Nah, aku nggak tahu filmnya ada lagi atau enggak, tetapi mungkin saja film tersebut bisa tayang di Netflix dan kalian bisa tonton di Netflix. Enggak, kata sutradaranya kemungkinan nggak tayang. Nggak tayang lagi. Nah, oke. Katanya tidak akan tayang di Netflix. Mungkin saja film tersebut sudah ada yang bocor dan bisa nonton gratis di internet. Mungkin. Tadi saya tidak dendam, tapi carilah sumbernya siapa yang membuat itu. Tidak bisa melupakan itu saya setuju, nggak mungkin dilupakan itu, dan saya tidak mau melupakan itu. Bisa memaafkan, oh nanti dulu. Bagaimana kita memaafkan orang yang selalu ingin memusuhi kita?